Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dan kerukunan intraagama. Bagaimana para penganut dalam satu agama itu berupaya untuk e, menjaga kerukunan meskipun ada perbedaan-perbedaan keyakinan di antara mereka. Kita lihat misalnya dalam Islam ada dua aliran besar, yaitu Sunni dan Syiah. Dan kedua aliran ini di luar negeri terus berkonflik. Bahkan konflik berdarah-darah, kita ingat misalnya di Irak antara Sunni dan Syiah itu saling bunuh-membunuh. Gitu. Kemudian juga ada yang dianggap sebagai aliran sesat. Misalnya ada Ahmadiyah, ya. Di Indonesia kita masih ingat misalnya terjadi kekerasan terhadap para penganut Ahmadiyah, ada di Kuningan, ada di Banten dan di tempat-tempat lain. Kemudian yang terakhir yang sekarang sedang ramai adalah Az-Zaitun yang dianggap sebagai aliran sesat juga. Nah, seperti apakah Az-Zaitun, seperti apakah Ahmadiyah itu disikapi oleh umat Islam? Dan kemudian ada lagi satu, yaitu kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal seringkali dianggap sebagai bukan agama begitu ya, tetapi sebagai kebudayaan gitu. Tetapi para penganutnya menginginkan itu juga dianggap sebagai agama, karena mereka kan tidak menganut agama Samawi, tetapi mereka menganut misalnya kalau di Sunda itu ada Sunda Wiwitan dan lain sebagainya. Ahmadiyah, hal yang prinsip yang membedakan antara Islam dan Ahmadiyah seperti yang dikatakan oleh ketua MUI waktu itu, yaitu Kiai Ma'ruf, ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang membedakan antara Ahmadiyah dengan aliran lain adalah soal kenabian gitu. Ma'ruf mengatakan karena Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu yang menjadi persoalan. Nah, kita tahu bahwa di dalam Ahmadiyah itu dikenal seorang yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, dan itu sering dikatakan sebagai nabi setelah Nabi Muhammad gitu, dan itu dianggap sesat, ya. Kemudian yang terbaru yang sekarang sedang ramai adalah Az-Zaitun. Az-Zaitun itu saya pernah datang ke sana dan wawancara dengan Panji Gumilar, dan sebelum wawancara itu saya dan beberapa teman diperlihatkan perkembangan pesantren ketika itu. Jadi kita berputar-putar. Mungkin itu yang dikatakan oleh Panji Gumilang sebagai tawaf, ya. Mengelilingi pesantren, melihat apa-apa saja yang ada di dalam pesantren. Ada pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Kita juga dibawa masuk ke dalam ruangan pendingin yang itu berisi banyak sekali daging beku begitu, ya. Dan itu untuk konsumsi siswa di sana gitu. Jadi alangkah terprogramnya mereka, sampai ke bahan makanan pun dibuat sendiri, diproduksi sendiri, diurus sendiri, dipasak sendiri gitu, ya. Dan terakhir kabar tentang galangan kapal. Nah, mereka ternyata telah membangun galangan kapal, dan itu untuk mencari ikan gitu. Dalam satu acara Panji Gumilang mengatakan bahwa mereka juga akan mencari ikan sendiri. Nah, artinya memang swasembada dari sisi pangan, ya, dari sisi makanan, ya, itu diupayakan gitu. Nah, tetapi itu kemudian ada yang mengatakan sebagai kapal Nabi Nuh gitu, ya, dan lain sebagainya. Tapi saya melihatnya itu adalah upaya untuk mandiri, upaya pesantren untuk mandiri dari sisi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, ya, galangan kapal. Dari sisi perkebunan, saya ke sana 20 tahun lalu, tahun 2003, 2004 begitu. Dan di sana sudah ada kehutanan yang isinya hutan jati, ya. Dan mereka katakan 10-20 tahun lagi kayu ini akan lebih memakmurkan pesantren ini.
Dan setelah 20 tahun berlalu, ternyata kita lihat misalnya ada galangan kapal, kapal kayu ya, yang mungkin mereka menjual kayu hasil tanam di Indramayu, kemudian hasilnya bisa membeli kayu yang layak untuk dibuat kapal dan lain sebagainya. Saya kira itu upaya mereka untuk mandiri. Kemudian di luar itu ada beberapa praksis yang dikatakan sebagai menyimpang, praksis ibadah menyimpang. Yang pertama yang banyak dibicarakan orang itu adalah salat dengan baris jemaah perempuan sejajar dengan laki-laki. Nah, di Islam itu kan laki-laki itu di depan dan di barisan belakang itu adalah perempuan. Nah, di Al-Zaitun itu sejajar, dilakukan sejajar. Sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki. Dan itu dilihat sebagai praksis ibadah yang menyimpang. Kemudian Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Nah, pendapat seperti itu, pendapat Al-Zaitun seperti itu, jelas itu dilihat sebagai menyimpang. Karena Islam itu mengenal Al-Quran sebagai firman Tuhan langsung, dan kemudian baru karangan Nabi Muhammad atau perkataan Nabi Muhammad itu adalah hadis. Jadi ada dua sumber dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad, sedangkan firman Tuhan itu ada dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa Al-Quran dikatakan sebagai karangan Nabi Muhammad. Kemudian praktik menyimpang yang diduga menyimpang lainnya adalah menebus dosa dengan sejumlah uang. Nah, ini juga mulai ramai dibicarakan. Perbuatan-perbuatan dosa bisa mereka lakukan dan kemudian bisa ditebus dengan uang gitu. Kemudian selanjutnya adalah khatib Jumat dibolehkan perempuan. Nah, ini tentu itu mengundang pro kontra juga, mengundang ketidaksetujuan, karena yang namanya khotib itu memang harus laki-laki, dan sholat Jumat itu sholat untuk laki-laki. Jadi adalah tidak bisa diterima kalau misalnya khotibnya adalah perempuan. Di dalam Islam seperti itu. Perempuan tentu bisa saja menjadi katakanlah penceramah, tetapi itu lebih banyak penceramah untuk perempuan begitu. Meskipun tentu saja di acara-acara yang bukan sholat Jumat misalnya, ya bisa saja perempuan bicara di depan laki-laki. Kemudian yang lainnya juga adalah azan yang diarahkan ke jemaah, bukan ke arah kiblat. Nah, dalam sholat di Islam pada umumnya, azan itu, muazin itu menghadap kiblat pada saat azan gitu. Nah, itu beberapa praktek yang dianggap menyimpang di Az-Zaitun. Terkait dengan Sunda Wiwitan, Sunda Wiwitan kita kenal tentu sebagai sebuah kebudayaan tua ya. Kita tahu bahwa masyarakat prasejarah Nusantara telah mengembangkan sistem kepercayaan tersendiri yang bercorak animisme dan dinamisme. Sunda Wiwitan kira-kira termasuk ke dalam kebudayaan tua seperti itu. Nah, setelah itu baru kemudian datanglah Hindu, Buddha, Islam, Konghucu ya, dan terakhir pengaruh Kristen gitu. Jadi saya kira itu yang sekarang dibicarakan, bagaimana di internal Islam itu dilihat tengah diwarnai oleh berbagai hal yang dianggap sesat ya, Ahmadiyah, Az-Zaitun, kemudian juga praksis Sunda Wiwitan yang ini bukan agama tetapi kemudian dianggap sebagai kebudayaan yang katakanlah kebudayaan peninggalan nenek moyang yang sekarang dipertanyakan. Meskipun tentu saja pada akhirnya setiap orang itu harus bebas beragama dan menganut agamanya masing-masing. Kita ingat di Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara itu memiliki kebebasan dalam memilih agama dan beribadah menurut agama atau kepercayaannya itu gitu. Nah, berbagai kondisi itu ya memperlihatkan adanya perbedaan teologis di dalam agama atau interagama. Perbedaan dogma tadi misalnya antara Islam dengan
Ahmadiyah misalnya gitu ya, kepercayaan-kepercayaan di dalam Ahmadiyah yang dilihat sebagai menyimpang, belum juga di dalam Syiah seperti itu gitu ya. Sunni dengan Syiah itu saling berbeda, saling melihat sebagai aliran yang katakanlah menyimpang gitu ya. Kemudian ada pengaruh politik, tentu ada persaingan politik di dalamnya, ada kepentingan ekonomi di dalamnya. Itu semakin membuat perbedaan intraagama itu menjadi semakin panas ya. Nah, kemudian apakah keberagaman itu memang tidak bisa terhindarkan? Ya, adalah Nurholis Majid yang mengatakan bahwa keberagaman bisa jadi penguat kebangsaan, tetapi keberagaman bisa juga memunculkan kerawanan, apalagi keberagaman intraagama. Kalau keberagaman antar agama, saya pikir perkataan Nurholis Majid itu bisa diimplementasikan dengan baik gitu ya, bahwa keberagaman itu bisa jadi penguat kebangsaan, keberagaman itu bisa memunculkan kekuatan gitu ya. Nah, tetapi kalau keberagaman itu di intraagama seperti tadi itu, di dalam Islam ada Ahmadiyah, ada Syiah, di samping ada Sunni gitu ya, dan kelompok lain, tentu itu juga akan memunculkan kerawanan kalau tidak bisa disikapi dengan baik. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya tentu yang terpenting adalah dengan berupaya untuk membuat titik temu, berupaya untuk sejenak melupakan perbedaan dan kemudian mencari kesamaan-kesamaan, mencari persamaan-persamaan, mencari titik temu. Dan itu dilakukan dengan dialog atau diskursus, atau menurut term kita itu adalah musyawarah. Jadi musyawarah adalah diskursus, upaya untuk mencapai titik temu. Selain itu tentu dengan uji publik, kalau ada aturan-aturan yang kontroversial, misalnya pasal 156 dan 156A dalam KUHP ya, tentang penodaan agama dan lain sebagainya, saya kira adalah baik untuk dilakukan uji publik tentang apakah masih penting atau tidaknya pasal-pasal penodaan agama seperti itu gitu. Kemudian untuk mencapai kehidupan yang harmonis tentu saja harus sampai pada pemahaman-pemahaman bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara agama. Karena itu setiap perbedaan, setiap konflik itu kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan tentu adalah baik, diselesaikan dengan kekeluargaan, tapi kalau tidak bisa maka harus diselesaikan secara hukum gitu ya. Nah, kita bukan negara agama tetapi negara orang beragama. Dan orang beragama selalu berupaya untuk meminimalisir konflik-konflik yang terjadi, dan tentu upaya minimalisir konflik yang terbaik adalah dengan cara hukum gitu. Nah, kemudian saya ingin perlihatkan beberapa contoh baik di Republik di mana perbedaan itu juga tidak perlu disikapi dan kemudian menjadi konflik, tetapi juga bisa disikapi dengan baik ya, dengan saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Misalnya kebudayaan di Bengkulu, namanya Tabot. Saya pernah ke sana melihat festival Tabot itu. Nah, apa itu festival Tabot? Festival Tabot itu adalah festival yang dibuat oleh kelompok-kelompok masyarakat Syiah di sana di Bengkulu. Tabot itu acara untuk memperingati cucu Nabi itu, Hasan dan Husain itu, yang menjadi korban dalam peperangan di Karbala ya, peperangan di Karbala. Nah, setiap tahun kalau tidak salah sekitar bulan Agustus September begitu ada acara namanya Festival Tabot. Nah, disitulah kaum Syiah di Bengkulu itu memperlihatkan kehidupan yang harmonis dengan mayoritas Sunni di sana. Ya, kita lihat di tanah air ternyata Sunni dan Syiah itu bisa hidup berdampingan secara damai. Buktinya bisa terselenggara festival Tabot itu. Tabot itu sebuah instrumen musik ya, seperti seperti beduk gitu ya,
tetapi lebih kecil, tetapi lebih besar dari rebana gitu ya. Nah, itu setiap festival, setiap kelompok itu berupaya untuk menunjukkan pertunjukan tabut ya. Dan mereka berupaya untuk memenangkan kontestasi. Nah, adanya budaya Syiah yang hidup di tengah-tengah masyarakat Sunni ini memperlihatkan bahwa di Republik ini bisa sebenarnya hubungan yang harmonis di tengah intra agama yang kalau di asalnya sana di Arab itu terjadi permusuhan, bahkan berdarah-darah gitu. Tetapi perbedaan intraagama di Republik ini ternyata memiliki contoh baik bahwa perbedaan intraagama itu bisa diselesaikan dengan damai. Kemudian contoh lain adalah Serentahun di Kuningan misalnya, atau di Garut. Nah, acara Serentahun itu acara yang dilakukan oleh Sunda Wiwitan itu. Ya, Sunda Wiwitan, dan acara itu juga berbentuk festival dan kemudian ditonton tentu tidak hanya oleh kaum Sunda Wiwitan sendiri, tetapi juga oleh mayoritas Islam di Kuningan sana, atau Kristen yang juga banyak di Cigugur Kuningan itu ya. Mayoritas di Cigugur itu orang-orang Kristen gitu ya, dan mereka bisa hidup damai antara Kristen Islam dan Sunda Wiwitan. Itu contoh baik di Republik ini. Kemudian contoh lain adalah Sintu Maroso di Poso. Setelah konflik Poso yang berlangsung berlarut-larut dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa, nah dimunculkan kemudian budaya yang namanya Sintu Maroso. Nah, itu budaya yang membuat masyarakat yang berbeda-beda itu kemudian bisa hidup dengan damai. Nah, kemudian contoh terakhir misalnya ada di Dieng, Festival Dieng. Saya pernah ke sana juga melihat bagaimana budaya Hindu itu bisa terus terpelihara di tengah-tengah masyarakat yang sekarang itu sudah mayoritas Islam di Dieng itu. Tetapi budaya Festival Dieng itu tetap dilaksanakan ya. Misalnya budaya potong rambut anak gimbal ya, bukan potong anak gimbal ya, potong rambut anak gimbal. Nah, itu bisa terselenggara di tengah-tengah masyarakat Islam. Saya kira itu contoh-contoh baik di Republik ini bahwa perbedaan itu tidak perlu disikapi dengan konflik, apalagi konflik berdarah-darah. Perbedaan itu bisa juga disikapi dengan harmonis ya, dengan hubungan yang harmonis gitu. Nah, masuk ke Pancasila, saya kira implementasi nilai-nilai dari sila pertama itu kita dapatkan nilai-nilai atau norma-norma kemerdekaan beragama ya. Sila pertama Pancasila itu tidaklah langsung berbicara tentang Tuhannya orang beragama, tetapi sila pertama Pancasila itu bisa dilihat seperti payung yang memayungi seluruh pemeluk agama yang ada di Republik ini. Sehingga kemudian seluruh pemeluk agama itu bisa memperoleh kemerdekaannya dalam mempraktekkan agamanya tersebut gitu ya. Tentu dengan dua sikap, yaitu toleransi dan solidaritas. Memperlihatkan toleran ya, memperlihatkan tidak mengganggu kelompok agama lain baik di internal agama ataupun di agama lain, tetapi juga dengan solidaritas, misalnya turut ikut menjaga keamanan, ketertiban, suasana pada saat suatu kelompok agama baik di internal agama itu atau di eksternal agama sedang melaksanakan katakanlah perayaan gitu. Oke, ada beberapa masalah kunci terkait dengan hubungan antar kelompok. Yang terpenting adalah bagaimana memupuk semangat toleransi dan solidaritas itu tadi. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, maka saya kira perbedaan baik di internal ataupun di eksternal agama-agama itu bisa diselesaikan dengan baik, dan kemudian menghilangkan saling curiga dan kebencian, karena itu pokok dari permusuhan sebenarnya, saling curiga dan kebencian. Ada islamisasi, ada kristenisasi, itu memunculkan konflik. Ada kemudian pengambilan pengaruh di internal Islam, misalnya Ahmadiyah berupaya mengambil pengaruh dan mengambil umat yang lain ya, mengambil katakanlah Sunni, Syiah mengambil Sunni, Sunni mengambil Syiah, maka itu akan memunculkan rasa saling curiga dan kebencian. Kemudian hidup religius dalam keberagaman
telah lama mewarnai penduduk Nusantara. Sebenarnya seperti itu, harmoni dalam hubungan antar kelompok. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Misalnya karena diperkuat oleh formulasi imputan tular dalam Sutta Soma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, berbeda-beda tetap satu, tiada kebenaran yang mendua, menggambarkan bahwa di zaman Majapahit keragaman telah diterima, ya, baik di internal agama atau dalam hubungan antar agama. Kemudian terkait dengan sila pertama ini, Bung Karno pernah mengatakan kalau kita mengecualikan elemen agama, kita membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sesungguhnya bisa menjadi lem perekat integrasi bangsa dari sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Nah, kalau kita benar-benar merawat sila pertama ini, maka kita memiliki satu elemen pemersatu. Ya, perbedaan agama-agama, beragamnya agama-agama bisa menjadi pemersatu sesungguhnya. Nah, Francisus Budi Hardiman, seorang dosen, mengatakan bahwa sila pertama menyangkut koeksistensi politis agama-agama di Indonesia. Artinya filsafat Pancasila tidak mencampuri substansi teologis ajaran agama-agama, melainkan mengambil aspek etis atau moralnya untuk koeksistensi politik. Jadi Pancasila tidak ikut campur dalam Tuhan si A atau Tuhan si B, ajaran si A atau ajaran si B, tetapi bagaimana bertindak laku etis, bagaimana bertindak laku yang bermoral di antara sesama pemeluk agama yang berbeda itu. Itulah koeksistensi politis. Itulah payung. Pancasila adalah payung yang memungkinkan setiap pemeluk agama bisa hidup dengan damai, termasuk di internal agama masing-masing juga bisa menjalankan relasi yang baik. Meskipun tentu saja amat sulit dibayangkan bahwa misalnya umat Islam bisa berkompromi dengan Ahmadiyah misalnya, karena dari sisi ajaran pun itu sangat berbeda, dan orang Islam menginginkan bahwa Ahmadiyah ya sudah menjadi agama sendiri saja, tidak menjadi bagian dari Islam. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, padahal Islam itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, gitu. Sebagaimana dalam pandangan Islam, Nabi Isa itu membawa ajarannya sendiri, gitu, membawa ajarannya kepada umatnya, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau Mirza Ghulam Ahmad ingin dikatakan sebagai nabi, maka tentu agamanya harus agama tersendiri, yaitu agama Ahmadiyah, gitu ya. Nah, dengan demikian sila pertama tidak bertentangan dan tidak bersaing dengan agama-agama karena sifatnya yang koeksistensi politis itu. Nah, di dalamnya tidak terkandung klaim doktrin religius tentang keselamatan. Dalam Pancasila itu tidak ada doktrin keselamatan, doktrin masuk surga dan menghindari dari neraka. Tidak ada, karena sila pertama itu hanyalah payung, hanyalah koeksistensi politis yang memungkinkan kehidupan yang damai di antara sesama pemeluk agama atau di antara berbagai agama, gitu. Nah, kemudian Pancasila mengambil aspek etis dan moralnya saja dari koeksistensi politis atau koeksistensi politis, ya, untuk koeksistensi politis. Nah, sedangkan seperti ajaran dan lain sebagainya tentu saja itu diurusi oleh agama masing-masing. Nah, di dalam Pancasila tidak terdapat doktrin religius tentang keselamatan, melainkan tentang doktrin keselamatan itu sendiri. Oke, saya kira itu pengantar diskusi dari saya terkait dengan kehidupan harmonis intraagama. Apa yang terjadi di Islam mungkin bisa menjadi bahan refleksi kita bersama, bahwa di internal agama pun saya kira di Kristen dan di Katolik pun sama, pasti terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu, dan bagaimana kita menyikapinya, gitu ya. Tentu saja
yang paling diutamakan adalah menyikapinya secara damai. Meskipun terjadi banyak konflik fisik seperti di Cikesik misalnya yang diderita oleh penganut Ahmadiyah, kemudian konflik, saya kira kalau di Republik ini tidak ada konflik Syiah dan Sunni ya, tapi di tataran internasional kita lihat misalnya di Irak dan lain sebagainya, di mana terjadi konflik fisik antara Syiah dan Sunni dan sebagainya. Saya kira harapannya tentu bisa diakhiri. Dan perbedaan itu kalau pakai bahasa Islam itu sunatullah, itu ya memang adanya begitu gitu. Nah, bagaimana kita mampu menyikapinya secara damai, mampu hidup berdampingan secara damai. Yang terpenting kan itu, hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati, bisa ada toleransi di antara mereka, dan kemudian ada solidaritas, saling membantu kalau terjadi kesusahan, kesulitan. Saya kira itu. Terima kasih